Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yel MTSB yang baru, sudah hafal? Coba. MTSB. Luar biasa. Semangat. 1 jam lagi kurang lebih kita sudah buka puasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Say after me. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian kelas 7 MTSB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mister berdiri di depan anak-anak kelas 7 ini baru pertama kali ini. Sebagian Mister masih ingat wajahnya enggak asing. Aan ya masih tetap ngewanteng. Azril ya masih tetap seperti anaknya Mister dulu kelas 5 ICP 1. Ingat Zril? Ada Amalia, Dennis. Wajahnya masih tetap seperti kelas 5, kelas 6 dulu. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tingginya puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulianya sholawat semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tema tausiah yang akan Mister sampaikan sore hari ini adalah Islam.
Pagi tadi, siang, sampai setelah asar tadi mungkin ada masih materi ya dari Mem dan Mister. Apa yang Mister sampaikan bisa jadi sudah disampaikan sama Mem dan Mister kalian. Mister hanya sedikit memberikan penguatan. Islam. Ayo, anak kelas 7 kita konstruk lagi pemahaman beragama kita. Kita review lagi pemahaman kita tentang Islam. Islam itu berasal dari kata salima, sin, lam, dan huruf mim, yang berarti selamat. Apa artinya? Selamat, damai, patuh, taat, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Anak-anakku sekalian kelas 7. Seorang muslim yang mukmin, dia akan selalu yakin, percaya, beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia beriman kepada Allah, maka seorang muslim itu selalu tertib. Seorang muslim itu selalu tunduk, patuh, taat, maka menjadikan dirinya terbimbing, menjadikan dirinya taat pada aturan, taat hukum, taat asas, menjadikan dirinya jauh dari pelanggaran, jauh dari maksiat. Karena pelanggaran dan maksiat yang dilakukannya menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim itu selamat, damai, patuh, taat, berserah. Maka seorang muslim itu akan selalu mawas diri, akan selalu waspada, akan selalu merasa dirinya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim itu akan selalu berusaha, tindak tanduknya, tutur katanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim itu akan selalu mencoba dalam setiap sendi kehidupannya bernilai kebaikan kepada sesamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mister lihat masih ada Mas Cakra, Habibi, Muhammad Zevano. Mister dulu manggilnya Muhammad Zevano. Mister tambahkan Muhammad agar dirinya menjadi anak yang terpuji. Muhammad artinya terpuji. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Mister lanjutkan. Seorang muslim itu akan selalu meyakini bahwa apa yang diucap, apa yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhirah.
Anak-anakku sekalian, kita lihat akhir-akhir ini di sekitar kita, baik di media sosial maupun di dunia nyata, baik di komentar-komentar Instagram, komentar-komentar Twitter, kita sulit menemukan ketulusan, kita sulit menemukan kebaikan. Komentar-komentarnya yang Mister baca, yang mungkin juga kalian baca, satu sama lain saling hina, saling hujat, saling merendahkan, saling caci, saling maki. Seakan-akan di komentar, ya, kalian baca komentar-komentar, kita baca tulisan BGSD itu sudah sering sekali. Kita baca ANJG itu sudah, Masya Allah, seakan-akan sudah terbiasa terucap, terbiasa terketik di jemari kita. Saling hina, saling merendahkan satu sama lain, padahal sesama muslim di antara kita. Seakan-akan ketika kita saling bermusuhan satu sama lain, yang seharusnya satu muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Itu kalau di dunia medsos, di kelas, di madrasah, yang kecil dipanggil sama julukan-julukan yang tidak sepantasnya kita panggil. Pendek-pendek, yang tinggi dipanggil tiang-tiang, yang hitam dipanggil kayak Mister dipanggil hei hitam-hitam, yang keriting dipanggil hei kribo-kribo. Seakan-akan kita lupa bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat kelak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau kita demikian, satu sama lain saling hina, saling hujat, apakah kita dibilang Islam atau Muslim yang mendamaikan? Apakah kita dibilang Muslim yang saling menyelamatkan? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Seakan-akan kita lupa kalau di madrasah, dari pembiasaan pagi kita terbiasa, yang keluar dari lisan kita adalah yang baik-baik. Asmaul husna, kalimat-kalimat thayyibah dalam istighosah, kalimat atau bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca seakan tidak berimbas kepada diri kita. Seakan kita lupa bahwa ibadah, salah satu ibadah yang mulia, yang utama adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita. Seakan kita lupa bahwa kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Ketika kita satu sama lain tidak akur, tidak saling mendamaikan, tidak saling menentramkan, tidak bersaudara, seakan-akan kita lupa hadis Nabi, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan mukmin satu dengan mukmin lainnya, muslim satu dengan muslim lainnya. Mereka saling kasih mengasihi, saling melengkapi seperti tubuh kita, seperti jasad kita. Satu sama lain saling merasakan. Ketika ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka anggota tubuh lainnya juga merasakan sakit. Ketika salah satu anggota tubuh kita panas, demam, maka anggota tubuh kita juga merasakan sakitnya.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imamal qiblataini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian kelas 7 MTSB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Umar bin Khattab ketika duduk santai bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah didatangi seseorang. Seseorang itu wajahnya bersinar, memakai pakaian yang serba putih, rambutnya hitam, tidak menggambarkan seseorang yang telah melakukan perjalanan yang jauh. Seseorang tadi mendekat pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku apa itu Islam." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya orang yang bertanya bisa jadi lebih paham dari saya." Rasulullah menjawab, "Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa antasuma Ramadan wa anta hujjal baita man istata'a ilaihi sabila." Yuk sebutkan, kita review lagi rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat dan yang terakhir adalah, lihat mister, lihat ke depan semua. Mikrofon yang mister pegang, ya, saya anggap ini adalah agama kita Islam. Lihat mic-nya ya, dilihat mic-nya. Mic yang mister pegang digenggam berapa jemari? 5 jemari. Tolong lihat baik-baik. Jempol. Jempol adalah syahadatnya. Maka jari telunjuk adalah sholatnya. Jari tengah adalah zakatnya.
Jari manisnya Mister adalah puasa. Jari kelingkingnya Mister adalah, sambil dilihat Mister sedang megang mic. Kalau Mister menarik jari tengah Mister, mic-nya masih terpegang apa enggak? Masih terpegang? Ya, itu adalah ilustrasi bahwa haji itu diwajibkan bagi kaum muslim yang mampu. Artinya ketika kita tidak atau belum ditakdirkan ibadah haji, maka Islam tetap kita pegang. Kita masih memegang teguh Islam. Ayo, coba dilihat jari manisnya Mister angkat. Apa ini? Puasa. Jari tengah Mister angkat. Apa ini? Zakat. Jari telunjuk Mister angkat. Apa ini? Tapi kalau jempol Mister angkat, apa yang terjadi? Mic-nya jatuh. Itu adalah ilustrasi bagaimana syahadat dalam diri kita. Yuk baca syahadat bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat, tanda keislaman kita harus benar-benar tertanam dalam diri kita. Ketika kita berada di alam arham, di rahim ibu kita, sebenarnya kita telah melakukan syahadat. Kita telah melakukan persaksian antara kita sebagai hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bunyi ayatnya? Alastu bi rabbikum. Kata Allah, ketika Allah meniupkan ruh ke dalam kita, jasad kita. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Apa jawaban kita ketika berada di dalam rahim ibu kita? Qalu bala syahidna. Say together. Qalu bala syahidna. Ya Allah, benar. Kami bersaksi, Engkaulah Tuhan kami. Ketika kita berada di alam rahim, kita telah melakukan persaksian dengan Allah. Kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Syahadat yang kita baca ternyata selalu kita update dan kita upgrade. Setiap sholat, imam selalu membimbing kita membaca 2 kalimat syahadat. Sebelum sholat diawali dengan syahadat. Tasyahud awal dan tasyahud akhir kita juga membaca syahadat. Bayi dilahirkan ke dunia, telinga kanan dibacakan azan. Di dalam azan juga ada syahadat. Seseorang yang bersaksi, seseorang yang melakukan persaksian, minimal dia melihat
dia mendengarkan, dan dia merasakan. Seseorang yang telah bersyahadat, maka apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, pada hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat orang di sekitar kita, ada yang pernah nyebrang jalan di pom bensin Pagerwojo, di pertigaan, yang menyeberangkan jalan belakang tulisannya apa? Tunarungu. Maaf, saya tidak mendengar, saya tuli. Allahu Akbar. Apa yang kita lihat sebenarnya membelajarkan kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kita masih diberikan nikmat Allah, dua mata yang lengkap, bisa melihat. Kita pergunakan mata kita sebagai bentuk syukur kita untuk kebaikan. Kita bisa mendengar, tidak tuli, maka kita perdengarkan, kita gunakan telinga kita untuk mendengar yang menambah keimanan kita kepada Allah. Tunarungu. Mister jadi ingat, Mister pernah punya murid tunarungu, tapi tidak sepenuhnya tuli. Kalau telinga kanannya bisa mendengar 4 dari 10, maka telinga kirinya hanya mendengar 8 dari 10. Imbas dari keterbatasan mendengarnya, awal sekali ketika dia masih SD, dia dimasukkan orang tuanya ke sekolah luar biasa. Masuk sekolah luar biasa, dia belajar bahasa isyarat. Ternyata di SLB, dia paling pinter. Dia masuk kategori normal. Tidak ada gangguan apapun. Hanya masalah pendengaran saja. Karena dia paling baik akademiknya, daripada dia ketinggalan di SLB, akhirnya orang tuanya memindahkan ke negeri. Peralihan ke negeri, orang tuanya bingung. Sudah kelas 1 naik kelas 2, belum bisa baca Al-Qur'an. Allahu Akbar. Mister memberanikan diri ngajari, namanya Mas Ivan. Ivan yang punya keterbatasan bicara dan keterbatasan pendengaran, belajar ngaji sama Mister. Kelemahannya, kekurangannya selain keterbatasan dalam hal pendengaran, bicara, juga dia hyperaktif. Loncat sana, loncat sini. Mister baru datang, baru jagang sepeda motor, langsung dia naik meja, naik pagar, Ustadz pulang. Pobi, kalau disuruh ngaji awal itu pobi, seakan-akan dia ketemu setan, seakan-akan momok ngaji buat Mas Ivan. Oke, singkat cerita, ketika Mister berusaha mengajarkan doa-doa sehari-hari sebelum ngaji, Mister bingung gimana caranya ngajar anak yang keterbatasan pendengaran dan nggak bisa ngomong jelas. Ada beberapa huruf yang dia tidak bisa melafalkan dengan baik. Kalau dia mau bilang Mama sudah pulang, maka yang terdengar di ucapan, di dengaran saya adalah Papa sudah pulang.
Jadi ada beberapa huruf yang dia tidak bisa melafalkan dengan baik. Mister coba cari akal gimana caranya agar bisa berkomunikasi dengan Mas Ivan. Oh, ternyata Mas Ivan ini senang kalau ada yang mengajak dia bahasa isyarat. Mau nggak mau, suka nggak suka, Mister yang nggak tahu bahasa isyarat, akhirnya Mister ya belajar. Sampai sekarang alhamdulillah Mister ingat kalau A itu seperti ini, B itu seperti ini, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Ketika ingin mengajarkan, gimana ya ngajarkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang artinya ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Sebelum jauh mengajarkan lafaz doa kebaikan dunia akhirat, ya mau nggak mau Mister harus belajar. Mas, tolong ajari Pak Ustadz, gimana bahasa isyaratnya ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan akhirat. Ya mau nggak mau Mister harus belajar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mau nggak mau Mister harus belajar. Subhanallah. Kekurangan, keterbatasan orang lain membelajarkan kepada kita dan menjadikan kita bersyukur. Alhamdulillah. Maka seseorang yang bersaksi, seseorang yang melakukan persaksian, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, menjadikan kita semakin membesarkan asma Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sejenak, ayo Mister ngajak kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita masing-masing, kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Salat yang kita bangga-banggakan, hari ini kita berpuasa, puasa yang kita bangga-banggakan. Zakat, tilawah Al-Quran, zikir yang kita baca. Kita bermuhasabah sejenak, kita introspeksi diri kita sejenak. Ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan, muamalah ma'allah yang kita lakukan, belum berdampak, berimbas kepada kepekaan sosial, dampak positif, bagaimana kita bermuamalah yang baik untuk orang-orang sekitar kita, maka dikatakan ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji yang kita lakukan hanya sekedar penggugur kewajiban kita. Padahal yang diharapkan dari sholat yang kita lakukan, puasa, zakat yang kita lakukan, ada dampak imbas positif bagaimana kita berbuat baik kepada sesama kita. Inilah Islam yang artinya selamat, damai, patuh, taat, berserah, dan pasrah.
maka sholat kita seharusnya berdampak sosial kepada orang terdekat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ketika sholat kita belum berdampak akhlak kepada orang sekitar kita, maka sholat kita hanya menjadikan kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Man lam tantahi salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya belum mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, belum mencegah perilakunya berbuat mudarat kepada orang sekitarnya, maka sholatnya tidak berimbas apapun, melainkan semakin menjadikan kita yang melakukan sholat semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai sebentar lagi kita akan berbuka. Puasa kita, di siang hari kita menahan lapar dan dahaga. Ketika lapar dan dahaga, puasa kita belum berimbas kepekaan sosial, belum menjadikan kita berbuat baik kepada orang sesama kita, maka puasa kita adalah puasa yang sia-sia. Seharusnya ketika kita merasakan lapar dahaga sepanjang hari, muncul dalam diri kita, inilah lapar haus yang saudara-saudara kita rasakan tidak hanya selama bulan Ramadan, bisa jadi sepanjang hari. Inilah saudara yang saudara kita rasakan. Maka seharusnya puasa kita menumbuhkan kepekaan sosial. Bagaimana kita bermuamalah, bermuasyarah dengan sesama kita dengan baik. Menumbuhkan jiwa-jiwa yang berempati, bersimpati kepada sesama kita. Puasa yang berdampak pada diri yang menjadi dermawan. Karena Rasulullah ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan akan semakin terlihat dermawannya ketika di bulan Ramadan, karena Rasulullah benar-benar merasakan lapar dan dahaga. Inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sesama muslim rasakan. Mister selalu berdoa, yuk angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah, semoga sholat kita, wudhu kita, puasa kita berdampak positif untuk orang sekitar kita, sehingga kita tidak menjadi hamba-hamba yang soleh dalam ritual, tetapi soleh dalam sosial. Karena Islam pada hakikatnya adalah selamat, damai, patuh, taat, mendamaikan, bukan meresahkan, bukan membawa kemudaratan. Jadilah Islam yang rahmah, Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Ya Allah, jadikan ibadah puasa kami, anak-anak kami kelas 7 MTSB menjadi ibadah puasa yang imanan wahtisaban, berlandaskan keimanan dan hanya mengharap ridho Allah semata, menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga menjadi keterangan yang manfaat awal hingga akhir. Tutur kata atau sikap yang kurang berkenan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.